Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi summa istaqim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali mengikuti kegiatan kajian Islam online kita, tentunya dalam rangka meningkatkan sakofah Islamiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya yang hadir, insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Salawat asgil ya semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita tasbih ya bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik ya, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini ya, kita doakan di sini ada Bapak Arif ya, Bapak Ilham, Bapak Farid dan juga Ibu Irma ya. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja sekalian, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, bahasan kita pada malam ini tentang yang pertama adalah beramal dengan hadis doif ya. Nah, kalau kita perhatikan ada di kolom komentar tadi banyak yang bertanya apa sebenarnya doif itu. Nah, hadis doif ini sebenarnya artinya lemah. Nah, diantaranya misalkan kenapa dia lemah? Karena salah satu sanadnya dari perawi ya yang meriwayatkan hadis tersebut ada yang terputus atau cacat, misalkan dia berdusta ya, sehingga hadis tersebut menjadi doif tingkatannya karena ada sahih ya, kemudian pada awalnya ini sahih, kemudian hasan, kemudian doif. Nah, kalau kita perhatikan juga Imam Al-Baiquni ya, dia juga menggambarkan bahwa hadis doif itu katanya setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan ya, atau syarat ketentuannya tidak terpenuhi ya untuk menjadi klasifikasi hadis sahih ataupun hadis hasan, maka disebut dengan hadis doif. Nah, tapi kalau kita perhatikan hadis doif ini bukan hadis maudhu, hadis palsu, tidak. Hadis doif ini masih termasuk kepada hadis Rasulullah SAW yang memang memiliki derajat doif ya, yang memang masih memiliki derajat doif. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan. Nah, kenapa kemudian kalau kita perhatikan pada awalnya dahulu ya, di masa baginda Rasulullah SAW memang dilarang oleh baginda Rasul untuk menulis hadis ya, dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi ketika sudah mulai kesini ya, khalifah selesai, kemudian masuk kepada terus bergulir sampai kemudian kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, maka Umar bin Abdul Aziz ini khalifah pada waktu itu, dia berkeyakinan penting sekali untuk menulis hadis gitu. Kenapa? Karena yang pertama, jumlah peningkatan daripada kaum muslimin semakin besar, mencapai jutaan orang. Ya, orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, signifikan sekali. Maka perlulah kemudian ditulis hadis-hadis ini supaya jangan kemudian tercecer atau kemudian disalahgunakan menjadi hadis palsu yang dikarang-karang oleh orang-orang lain. Nah, ini yang kalau kita perhatikan. Nah, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau kita perhatikan juga, dia menggunakan mazhab Maliki. Bahkan sampai Umar bin Abdul Aziz pernah ingin sekali menggantungkan kitabnya Imam Malik ini Al-Muwatta itu di depan Ka'bah ya, supaya agar orang-orang semuanya menggunakan kitab hadisnya Imam Malik. Tapi Imam Malik mengatakan jangan, katanya, karena para sahabat ini berpencar sampai ke seluruh dunia dan mereka sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang masalah fikih atau masalah furu'iyah. Nah, sehingga tidak jadi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi itu ya. Jadi kemudian sejarah kemudian mulai pencatatan hadis ya, pengumpulan hadis ya, kemudian juga penulisan hadis ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena yang pertama banyaknya peningkatan jumlah umat Islam ya, sampai kemudian jutaan orang yang kemudian beragama Islam. Yang kedua juga khawatir banyak cerita-cerita yang mengatasnamakan Nabi. Dan ini kemudian khawatir menjadi hadis palsu, hadis maudhu ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan konsep yang semacam ini, bahkan juga sebelumnya ada para ulama ya, seperti misalkan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ya, itu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dan itu setelahnya itu ini kemudian menetapkan bahwa yang namanya bid'ah sesuatu yang tidak dibuat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tetapi tidak semuanya sesat, tidak semuanya haram, tidak semuanya neraka.
ada bid'ah mahmudah yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, dan juga ada bid'ah hasanah yang dicontohkan oleh Imam Nawawi dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia melakukan bid'ah hasanah, yakni melakukan pengumpulan hadis, ya penulisan hadis yang dahulu dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka muncullah kemudian ilmu hadis yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Ya, diantaranya misalkan ilmu sanad hadis ini yang kemudian meneliti, ya, kemudian lagi merisetlah kira-kira hadis ini sanadnya jelas apa tidak, ya bagus atau tidak. Sehingga kalau ada sanad yang terputus, maka dikatakan itu hadis doif. Kalau sanadnya sampai ada yang berdusta atau dia berdusanya keterlaluan, ya maka disebut dengan hadis doif. Atau dia ada sanadnya ada yang terputus saja, maka disebut dengan hadis doif. Nah, inilah yang kalau kita perhatikan pemahaman yang berkaitan dengan hadis doif sedikit. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan kedudukan hadis doif. Jadi 4 ulama, ya, mazhab, ya, dari Maliki, ya, kemudian Hanafi, ya, atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini kalau kita perhatikan, sepakat mereka bahwa hadis doif tidak boleh dibuang semuanya. Ya, jadi hadis doif ini tidak boleh dibuang semuanya. Karena hadis Rasulullah SAW yang derajatnya doif masih merupakan hadis baginda Rasulullah SAW yang derajatnya doif. Ya, bukan palsu di sini sekali lagi. Jadi hadis doif itu bukan palsu. Ya, nah ini yang harus kita tekankan. Jadi semuanya tidak boleh dibuang. Ini kesepakatan daripada 4 mazhab ulama ini. Ya, kalau kita perhatikan Imam Hambali saja misalkan, bolehkah kita merujuk atau menjadikan sandaran hukum atau menjadikan hujah hadis doif? Contoh misalkan Imam Hambali, ya sekarang dipakai oleh mazhab beliau, dipakai di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, bahkan dalam mahkamah syariah Saudi Arabia menggunakan mazhab Imam Hambali. Nah, Imam Hambali kalau kita perhatikan, ya bisa mengambil hukum dengan bersandar pada hadis doif. Ya, bisa mengambil hukum dengan bersandar pada hadis doif. Tetapi, ya, kalau kita perhatikan di sini, jika saja tidak didapati hadis yang sahih atau hasan. Ya, jika tidak didapati hadis yang sahih atau hasan, maka boleh bersandar kepada hadis yang doif. Tetapi ini harus ada kriteria-kriteria tersendiri yang harus kita pahami. Ya, nggak semuanya hadis doif bisa dijadikan landasan hukum atau dasar. Nah, ini yang kemudian kalau kita perhatikan yang berkaitan dengan hadis doif. Nah, maka kalau misalkan kita perhatikan daripada kesepakatan para ulama ini, ya terkadang ulama ada yang bersandar kepada hadis doif ini, tetapi yang lainnya tidak kemudian menyesatkan ulama ini. Ya, mereka bijaksana sekali gitu. Mereka bisa kemudian memahami seseorang ini ketika dia berlandaskan hadis doif dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, nah ini harus kita jadikan patokan di sini gitu. Tidak gampang-gampang kemudian berbeda pendapat sedikit, tiba-tiba mendoifkan atau membid'ahkan, menyesatkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya satu perbuatan ucapan yang kemudian tidak bijaksana. Ya, ujuk-ujuk misalkan di akhir zaman, ada manusia akhir zaman. Kalau kita perhatikan contohnya aja nih, ya seperti misalkan yang bab yang berkaitan dengan masalah kunut misalkan. Kunut subuh. Kalau kita perhatikan kunut subuh ini merupakan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Imam Syafi'i, ya, yang kedua Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi, dan juga Imam Daraqutni saja. Ini keempat ulama besar ini tabi'in, ya. Imam Syafi'i ini masuk dalam kategori tabi'in 3 pertama abad Hijriyah, ya. Ini luar biasa. Ya, dia kemudian mensohikan hadis kunut ini sampai-sampai kemudian digambarkan bahwa ya sanadnya bagus dan sunnah bagi orang-orang yang kemudian melaksanakan kunut. Ya, ini luar biasa nih. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Bahkan kemudian ya keempat para tabi'in misalkan Hanafi misalkan tidak kunut Imam Hanafi, tetapi kemudian tidak membid'ahkan dia, tidak membid'ahkan Imam Syafi'i. Ya, kemudian juga Imam Hambali tidak kunut kecuali ada masa-masa darurat, ada masa-masa bencana maka dia kunut misalkan. Tetapi kemudian keempat imam mazhab tidak saling menyalahkan. Itu kehebatan para ulama zaman dahulu. Ya, kafaah Islamnya kuat,
sakofahnya luas, hafalan hadisnya luar biasa. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kita harus belajar kepada mereka, harus merujuk kepada mereka. Jangan asal-asal ada manusia di akhir zaman yang tiba-tiba mengatakan kunut subuh bid'ah. Masya Allah, kunut subuh bid'ah. Siapa dia gitu? Bagaimana hafalan hadisnya? Bagaimana hafalan Qur'annya? Bagaimana ketawaduannya? Bagaimana pemahaman Islamnya? Sampai kemudian dia membid'ahkan Imam Syafi'i, membid'ahkan Imam Al-Hakim, Baihaqi dan juga Daraqutni yang mereka mengatakan bahwa hadis kunut subuh itu sahih. Ya, dan kemudian sunnah bagi orang yang melaksanakannya. Nah, inilah yang kemudian harus kita jadikan rujukan. Jangan kemudian tiba-tiba ada manusia di akhir zaman yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, bid'ah dolalah finnar. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Kalau seandainya ada yang mengatakan demikian, maka tinggalkan. Jangan kita jadikan rujukan orang yang semacam ini, yang tidak bisa menjadikan perbedaan, yang tidak bisa menerima perbedaan dari masalah-masalah yang khilafiyah semacam ini. Nah, inilah yang kemudian penting buat kita pahami. Sadar kita harus belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita taklid buta kepada ustadz ini ketika dia mengatakan A, kita anggap benar semuanya. Padahal ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Ya, pandangan para tabi'in itu luasnya luar biasa. Ya, keilmuan itu banyaknya luar biasa. Jangan kemudian kita sudah mengikuti satu ustadz yang ini, kemudian dia katakan bid'ah, maka kita ikut-ikut mengatakan bid'ah, sementara ada pendapat daripada ulama yang lain, sementara ada pendapat daripada mazhab yang lain. Nah, inilah yang harus kita koreksi dan kita pahami agar kita beramal dengan ukhuwah Islamiyah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini penekanan yang harus kita camkan di akhir zaman semacam ini. Ya, jangan sampai kemudian berbeda pendapat langsung mengatakan bid'ah, bid'ah dolalah finnar. Terutama yang berkaitan kunut subuh ini. Jadi kunut subuh ini disohihkan hadisnya oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Hakim, ya Baihaqi, Daraqutni, dan dikatakan sanadnya bagus. Dan kalau ada yang mengamalkan, maka itu sunnah. Ya, sekalipun Maliki berbeda kunutnya, tempatnya, ketika Imam Malik kunutnya itu sebelum ruku. Ya, kalau mazhab Syafi'i kunutnya ba'da ruku atau setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u marsita min syai'in ba'du. Baru kemudian dia kunut. Ya, kalau mazhab Maliki sebelum ruku langsung dia kunut. Ya Allah mahdina fi man hadait dan seterusnya. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah kemudian masalah furu, ya, masalah-masalah cabang, ya, ikhtilaf, ya, khilaf, terjadi perbedaan pendapat ulama untuk mengayakan sakofah Islamiyah kita. Ya, mengayakan bagaimana agar kemudian kita bisa luas pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian jangan gampang kita menyalahkan orang lain. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai hamba Allah yang memahami Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Pahamilah Islam secara kafah dan luaskanlah sakofah Islamiyah kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian juga bagaimana kemudian hukum beramal dengan hadis do'if? Ya, kalau kita perhatikan Imam As-Suyuti ya menyebutkan dalam kitabnya Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Tarkib An-Nawawi, ya, boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis do'if katanya. Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya, ya, di juz 1 halaman 299 dikatakan bahwa boleh mengamalkan, ya, boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis do'if dengan syarat. Pertama nih syaratnya katanya, ya, bukan pada masalah akidah. Ya, bukan pada masalah akidah tentang sifat Allah, perkara yang boleh dan mustahil bagi Allah, penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan pada masalah hukum halal dan haram. Ya, bukan pada masalah hukum halal dan haram. Ya, boleh pada masalah kisah-kisah, ya, fadail, keutamaan, amal dan nasihat. Contoh misalkan ketika kita melihat ada hadis yang berkaitan surat Al-Waqiah misalkan. Ada di situ ada yang hadisnya doif tapi keutamaannya itu banyak, maka boleh diamalkan. Kenapa? Berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Itu diperbolehkan. Nah, kemudian juga yang ketiga, tidak terlalu doif katanya. Kata Imam As-Suyuti digambarkan bahwa tidak terlalu doif hadisnya. Ya, perawinya bukan kazab, bukan pendusta.
Ya, jadi ada salah satu sanadnya, perawinya tidak boleh pendusta maksudnya. Ya, bukan pendusta maksudnya. Nah, tertuduh sebagai pendusta atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatannya. Nah, ini yang disyaratkan oleh Imam As-Suyuti ketika dia boleh mengamalkan dengan hadis sahih dengan 3 syarat ini. Dan kemudian bernaung di bawah hadis sahih, ya tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini kalau misalkan kita ingin melihat teks lengkapnya, silahkan kita baca ya buku atau kitab dengan karangan Imam As-Suyuti, ya Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi, ya buat di Riyadh ya, di Riyadh Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadisah halaman 299. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis doif ya, beramal dengan hadis doif. Contoh misalkan kita perhatikan gitu. Ada hadis ya, ketika kita sering membaca pada saat kita di bulan Ramadan, terutama ketika ingin berbuka puasa. Contoh misalkan Allahumma lakasumtu, ya kan? Nah, di situ ada tuh. Ya, An Muaz ibni Zuhroh. Dari Muaz bin Zuhroh telah sampai kepadanya bahwa ketika berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, ya di sini, qala Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Ya, menambahkan tidak apa-apa ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini bacaan doa yang suka kita baca di bulan Ramadan gitu. Ya kan sering kita baca nih adik-adik bahkan di TV tuh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau kita perhatikan ya, nih yang misalkan kita sampaikan di sini adalah bahwa hadis ini ya, ya Allah untukmu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Nah, disampaikan di sini oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi dikomentari oleh salah satunya oleh Syekh Albani, dia mengatakan bahwa sanadnya doif mursal katanya. Ya, status Muaz ini adalah seorang tabi'i majhul katanya, disebabkan mursal dijadikan ilat oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Ya, ini kita bisa lihat di kitabnya Syekh Nasiruddin Albani, Doif Abi Daud juz 2 halaman ke-264. Nah, jadi ketika hadis ini doifkan oleh Albani, tetapi Syekh Utsaimin, ya sekali lagi nih, Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan doa yang didoifkan oleh Syekh Albani. Ya, kita perhatikan ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan doa ya dari hadis Rasulullah SAW yang dikategorikan doif oleh Syekh Albani, tetapi dibolehkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, apa perkataan dia? Kita perhatikan di sini. Sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terkabulnya doa. Ya, karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah. Karena biasanya manusia dalam keadaan sangat lemah, ketika akan berbuka, setiap kali manusia dalam jiwa yang lemah, hati yang lembut, maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang maksur adalah doa yang maksur katanya. Sekali lagi ya, doa yang maksur kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika ingin berbuka puasa, maka dia katakan apa? Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin ini, ya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa doa yang masyhur kalau ingin berbuka puasa, diantaranya apa? Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftortu. Atau kalau ditambahkan versi kitanya nih, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini kemudian ya Allah untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka ya Allah. Maka ini diperbolehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, jadi ternyata boleh beramal dengan hadis doif ya, digambarkan oleh Imam As-Suyuti tadi dengan 3 kriteria tadi. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Jadi tidak semua hadis doif kemudian kita buang semuanya. Kenapa? Karena itu masih hadis Rasul yang berderajat doif. Kecuali kalau hadis itu palsu atau maudhu. Nah, ini beda nih kalau kita perhatikan di sini. Nah, kemudian juga bahkan sabda baginda Rasul ada juga doa berbuka puasa yang lain. Ya, zohabazzo ya, zohabazzo wa bataliyat apa di sini? Zohabaz zoma'u wa batallati al-uruki wa sabatal al-ajru. Ya. Nah, dahaga telah pergi, urat-urat telah basah dan balasan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi boleh kita menggunakan doa-doa yang lain. Silahkan kita pakai gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.
Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, Majmu' wa Fatawa Ibnu Utsaimin juz ke-7 halaman 268. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan nih kita berupaya untuk memberikan kemudahan dan juga kemudahan terhadap apa yang disebut dengan pemahaman ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang-gampang kemudian kita menyalahkan dan sebagainya. Harus bijak melihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama yang ada sehingga kita bisa menentukan sikap kita ingin menggunakan yang mana. Ya tentunya kalau di Indonesia kita banyak yang merujuk kepada pendapatnya daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i atau ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis dhaif ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang sering kita kenal juga di masyarakat adalah kesaksian untuk jenazah. Ya, kesaksian untuk apa namanya jenazah. Boleh nggak kita bersaksi untuk jenazah? Nah, di sini hati-hati ya. Ketika kita bersaksi untuk jenazah, hati-hati di sini. Nah, persaksian terhadap jenazah yang biasa kita lihat dengan pertanyaan, apakah jenazah ini baik? Atashhaduna anna janazatul khair, ya maka dijawab khair gitu. Ya maka dijawab apakah jenazah ini orang baik? Maka dijawab baik gitu. Nah, ada nggak dalilnya? Nah, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya dikatakan bahwa Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yaqulu marru bi janazah, ya dari Anas bin Malik ia berkata, ya mereka melewati jenazah, lalu mereka memuji kebaikan jenazah itu. Ya, lalu sahabat ini memuji kebaikan jenazah itu di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah mengatakan wajib katanya. Ya, kata Rasulullah wajib. Nah, kemudian ya mereka melewati jenazah yang lain. Ya, sahabat Nabi ini melewati jenazah yang lain. Maka mereka mencela. Ya, maka mereka mencela. Yang pertama tadi mereka melewati jenazah yang lain. Pertama mereka mengatakan memuji jenazah tersebut. Maka Rasul mengatakan wajib. Ya, kemudian mereka melewati jenazah yang lain, maka mereka mencela jenazah itu. Ya, maka Rasul mengatakan wajib. Nah, Umar bin Khattab berkata, apa yang wajib ya Rasulullah gitu. Rasul bilang wajib aja 2 kali gitu. Ketika ada sahabat yang memuji jenazah yang sedang lewat, maka dikatakan wajib kata Rasul. Sementara ketika ada jenazah yang lain, maka dikatakan dia mencela. Sahabat ada yang mencela jenazah itu, maka dikatakan wajib kata Rasul. Nah, Umar bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang wajib ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jenazah yang kamu puji baik, ia wajib masuk surga katanya. Ya, jenazah yang kamu puji baik, ia wajib masuk ke dalam surga. Ya, sekali lagi ya, jenazah yang kamu puji baik, maka ia wajib masuk ke dalam surga. Jenazah yang kamu cela, ia wajib masuk ke dalam neraka. Bayangkan, Masya Allah. Jadi jenazah yang dipuji baik oleh kita, ya dia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenazah yang kamu cela, maka dia wajib dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kamu adalah para saksi Allah di atas bumi. Nah, ini kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, akan tetapi pujian dalam hadis ini murni dari orang-orang yang ingin memberikan persaksian. Jadi pujian yang disampaikan oleh kita ketika ada jenazah itu murni, bukan rekayasa, bukan karena takut misalkan. Ketika misalkan ada yang berkata, "Atashhaduna anna janazatul khair?" Apakah kalian mengatakan, apa kamu yakin bahwa jenazah ini orang yang baik? Nah, kalau kita mengatakan khair, baik, maka ucapan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sembarangan itu kita mengatakan khair. Jangan mentang-mentang semua orang bilang khair, kita khair. Kalau kita nggak kenal orang itu, diam saja. Ya, kita nggak tahu orang itu siapa, kelakuannya bagaimana, kita nggak ngerti, diam saja. Ya, ketika ditanya atas syahaduna anna janazatul khair, diam saja, kita nggak tahu. Nah, kita khawatir kalau seandainya kita ditanya atas syahaduna anna janazatul khair, apakah kalian mengaku jenazah ini adalah orang yang baik? Ternyata kehidupannya suka mabok, ya suka meninggalkan sholat, ya suka melakukan dosa besar. Kita mengatakan baik, sementara keasliannya tidak. Maka kita termasuk orang-orang yang bersaksi palsu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat berbahaya luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengancam hal itu. Ya, Anas radhiyallahu anhu qala, ya Sayyidun Nabi SAW, dari Anas ia berkata, baginda Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar katanya. Maka Rasulullah menjawab, mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, dan kesaksian palsu. Ini hati-hati ini.
Ya, jadi hati-hati itu. Kalau misalkan ada orang yang dikuburkan, kemudian ada yang bertanya, apakah kita meyakini, bersaksi orang inilah orang yang baik? Maka kalau nggak ngerti orang ini, diam saja. Diam saja. Kalau misalkan kita yakin orang itu baik, sampaikan. Baik, yakin kita orang itu adalah orang yang baik. Kenapa? Karena persaksian kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di yaumil qiyamah. Sampai di yaumil qiyamah. Tapi kalau seandainya kemudian orang yang kita yang ditanyakan itu ya, kemudian dia perilakunya jahat, ahli maksiat ya, jangan berkata baik. Jangan berkata baik ketika memang kita tahu jenazah itu ahli maksiat, suka mabuk, suka berjudi dan sebagainya, dan kita ditanya apakah kita yakin orang ini baik, kita bersaksi orang ini baik, kita jawab baik, Masya Allah. Padahal jawaban kita akan sampai nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan asal khair-khair, yang lain khair kita khair juga. Ya, apa nggak enak, takut-takut atau gimana gitu. Ya, atas syaduna anna janazatul khair, khair semuanya. Ikut khair semuanya. Padahal dia nggak tahu nih orang tukang mabok, tukang bunuh orang, tukang berjudi misalkan gitu. Tapi kalau kita tahu orang yang ada di depan kita itu orang yang baik. Dulu mungkin dia pernah mabok tapi dia bertaubat kepada Allah. Mungkin dulu dia pernah berjudi tapi dia bertaubat kepada Allah. Habis itu dia banyak ibadah, habis itu dia banyak berbuat kebaikan, habis itu kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disaksikan demikian, apakah kalian bersaksi bahwa orang ini baik? Maka jawablah dengan lantang, baik. Kenapa? Karena kita tahu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tahu orang itu ahli maksiat, ya sehari-harinya tukang maksiat dan matinya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jangan dikatakan baik. Ya, kenapa? Kesaksian palsu nanti kita dapatkan, dan itu merupakan salah satu bentuk dosa besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita perhatikan nih. Jadi jangan kemudian kita bilang khair pada ngikutin. Nah ini ya, ada yang mimpinnya bilang khair gitu. Nah ini hati-hati nih. Apalagi yang mimpin itu, kalau dia tahu nih si mayat ini ahli maksiat, ya atasyhaduna anna janazatul khair, ya mimpinnya bilang khair, karena mimpinnya khair, semuanya bilang khair gitu. Ya, ini padahal ini Masya Allah, kesaksiannya luar biasa. Sampai nanti diminta pertanggungjawabannya, sampai di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbanding terbalik, kenapa engkau bersaksi palsu, kata Allah? Bukankah orang ini ahli maksiat, tapi kenapa engkau katakan baik? Nah, itu akan diminta tuh pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini ya, kita harus kemudian memahami tentang bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena orang banyak kita ngikutin jadinya. Ya, padahal sebenarnya ini harus kita lihat siapa yang meninggal. Bagaimana track record dia meninggal? Apakah benar dia orang yang baik? Ternyata misalkan dia lintah darat, misalkan dia meninggal, kita khair aja. Ya kan? Nah ini ya yang harus kemudian kita pahami terhadap pemahaman terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai sini ya? Jadi kejawab semua ya. Kolom komentar terjawab semua insya Allah ya. Jadi boleh kita mengatakan khair, tapi harus kita yakini bahwa jenazah yang wafat itu benar-benar khair. Ya benar-benar dia orangnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Ya, tapi kalau misalkan kita tahu dia tidak baik, diam saja kita. Ya, atau kalau kita berani kita katakan buruk gitu, tapi kan nggak etis ya di hadapan orang banyak misalkan gitu, nggak enak. Tapi diam saja. Ya, atau katakan buruk saja, emang kita tahu dia ahli maksiat, ini buruk saja katakan tapi dalam hati kita. Sehingga nanti di yaumil qiyamah kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan kesaksian palsu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengubah domir sedikit ya. Mengubah domir kata ganti pada kalimat Allahumma ighfir lahu. Ya, kalau kita perhatikan di sini, Rasul mengajarkan doa dalam sholat jenazah. Doanya kata Rasul, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wassalji wal barad. Ya, ila akhir doa ya sampai habis tuh. Nah, ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, berikanlah kebaikan kepadanya. Maafkanlah ia ya Allah, muliakanlah tempat turunnya, lapangkanlah tempat masuknya, mandikanlah ia dengan air salju yang menyejukkan dan seterusnya. Nah, ada sebagian yang berpendapat bahwa kata ganti dalam doa ini tidak boleh diganti. Ya,
Nah, ini kalau kita perhatikan penjelasan ulama harus paham di sini. Imam Syafi'i menggambarkan bahwa kalimat ya dimuannaskan ya dalam bentuk kalimat feminim jika mayat itu perempuan. Ini mazhab daripada Imam Syafi'i. Misalnya dengan mengucapkan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha misalkan. Nah, ini yang berkaitan dengan kalau mayatnya adalah perempuan. Jadi boleh diganti domirnya, dimuannaskan. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i. Yang tadinya Allah maghfir lahu karena ini laki-laki, maka ketika mayatnya perempuan maka dimuannaskan. Domirnya menjadi perempuan. Allah maghfir laha warhamha dan seterusnya. Allahumma ja'alha ya faraton li abawaiha dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan pengubahan domir ya. Begitu juga pendapat Ibnu Utsaimin. Jika laki-laki dan perempuan didoakan dalam bentuk kalimat musanna, Allah maghfir lahuma, ya, maka demikian jika ya orang dua orang misalkan, jika dua orang juga begitu, Allah maghfir lahuma. Ya, adapun jika beberapa orang perempuan maka diucapkan Allahumma maghfir lahunna. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, kalau kita perhatikan di sini. Nah, begitu juga misalkan beberapa orang laki-laki diucapkan Allah maghfir lahum. Ya, dan beberapa orang laki-laki dan perempuan diucapkan Allah maghfir lahum. Nah, dibedakan antara kata ganti untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ini disebutkan dalam kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, Liqa al-Bab al-Maftuh, juz ke-24 halaman 149. Jadi ternyata boleh diganti domirnya, nggak apa-apa. Allah maghfir lahu bagi laki, Allah maghfir lahum ya bagi laki-laki yang banyak, laki-laki dan perempuan. Allah maghfir laha bagi satu wanita ya. Allah maghfir lahuma ya bagi dua laki-laki misalkan. Nah, ini diperbolehkan semacam itu. Ya, pendapat Syekh Abdullah bin Bas ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas, jika mayat perempuan maka diucapkan Allah maghfir laha dan seterusnya. Jika dua mayat maka diucapkan Allah maghfir lahuma dalam bentuk jamak jika lebih banyak daripada itu. Semua mayat-mayat didoakan katanya. Apakah laki-laki saja atau perempuan saja atau laki-laki dan perempuan dengan ucapan Allah maghfir lahum warhamhum dan seterusnya. Jika dua mayat Allah maghfir lahuma warhamhuma dan seterusnya hingga akhir doa. Nah, ini disebutkan dalam kitabnya Syekh Ibnu Bas ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam Majmu' Fatawa Ibnu Bas juz 3 berapa 13 halaman 145. Jadi boleh ya menggunakan kata ganti dirubah ya dari seperti hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga boleh nggak duduk di atas kuburan? Banyak yang nanya nih. Kalau misalkan kita sedang berangkat ke kuburan ya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, disunahkan baca itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, Assalamualaikum ya ahlil kubur misalkan. Kita datang ke situ kemudian banyak orang yang duduk di atas di atas tempat kuburan, boleh nggak itu? Ya, boleh nggak? Nah, di sini digambarkan bahwa ada dasarnya dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, apa katanya? Ketika pemakaman jenazah, ya banyak orang yang duduk bahkan menginjak kubur. Ya, main asal injek aja kuburan ya, main asal duduk aja di atasnya. Padahal baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ia berkata, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang kamu duduk di atas ya batu api hingga pakainya terbakar, kata Rasul. Ya, salah seorang kamu duduk di atas batu api, kata Rasulullah. Ya, salah seorang kamu duduk di atas batu api sampai pakaiannya terbakar, kata baginda Rasulullah. Ya, hingga sampai ke kulitnya. Ya, ini kata Rasul, itu lebih baik baginya daripada ia duduk ya di atas kubur. Masya Allah. Jadi kalau kita duduk, filosofi gampangnya itu ya, kalau kita duduk di atas batu api ya, sampai pakainya terbakar, bahkan sampai kulitnya terbakar, itu masih lebih baik, kata Rasul, daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, dia duduk di atas kubur maksudnya gitu. Nah, ini ya, Masya Allah. Hadis riwayatmu Muslim. Jadi kalau kita ingin menghormati kuburan ya, usahakan jangan duduk di atas kuburan. Ya, bahkan juga usahakan tidak melangkahi kuburan lah, tidak menginjak-injak kuburan maksudnya gitu ya. Sehingga kita menghormati juga orang yang telah berpulang ke rahmatullah, bahwa mereka sekarang transit ya, sedang mengalami transit di alam barzah. Dan doa-doa kita insya Allah sampai kepada mereka, didengar oleh mereka. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, al ahya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah.
Nah, ini yang harus kita perhatikan tentang bagaimana tadi beramal dengan hadis doif, ya, kemudian juga duduk di atas kuburan, kesaksian atas jenazah, dan mengubah domir kata ganti pada doa Allahumma ighfir lahu, ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, ini jadi mudah-mudahan kita sering ya mengikuti kajian Islam ini supaya sakofah Islamiyah kita luas ya. Jangan kemudian kita menjadi seorang muslim tapi nggak ngerti tentang apa-apa yang disampaikan dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berilmu, kita beriman, kita berilmu, kita nggak akan goyah ketika orang menyalahkan kita, ketika ada orang yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah punya hujah, landasan hukum, rujukan yang jelas. Nah, contoh misalkan kita biasanya mazhab Syafi'i menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat dizaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba kita dengar mazhab Hambali di Mekah. Kita berangkatlah ke Mekah. Ya, sholat di Ka'bah, sholat juga di Madinah. Apa yang terjadi? Ya, kita kemudian tidak mendengar di situ ucapan Bismillah zahar. Ya, Bismillahnya sir mazhab Hambali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kaget dia. Wah, ternyata beda nih. Berarti ntar dia pulang. Akhirnya dia pulang ikutin mazhab Hambali. Padahal dia nggak tahu itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat daripada para ulama, dan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena berbicara masalah furu, masalah cabang saja. Dan itu wajar para ulama terjadi ikhtilaf. Ya, tidak satu paham terhadap apa-apa yang dilakukan masalah fikih tersebut. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kalau kita punya iman, kita punya ilmu, maka amal yang kita kerjakan, insya Allah kita yakin bahwa amal kita benar, amal kita hujahnya jelas, dan insya Allah membuat hati kita tentram, tenang, dan tidak khawatir ketika ada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena rujukan kita, dasar kita, hujah kita jelas. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami ya, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berilmu keistimewaannya luar biasa. Membahas satu bab saja ilmu dalam Islam lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat lamanya. Bayangkan coba, satu bab ilmu dia pelajari ya 1000 rakaat lamanya. Bayangkan, 1000 rakaat lamanya dia mempelajari satu bab ilmu saja, mendapatkan fadilah atau fadoil karena satu ini ya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat lamanya. Ya, tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada tidurnya orang ahli ibadah. Coba daripada sholatnya orang ahli ibadah. Bayangkan coba, orang yang berilmu sedang tidur, setan nggak berani deketin. Ya, kenapa? Dia punya ilmu. Sebelum tidur dia misalkan berwudu, ya, dia baca 3 kul, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca ayat kursi ditiupkan, kemudian seluruh tubuh dibasuhkan 3 kali, selesai dia tidur, nggak ada yang berani setan deketin dia. Ya, luar biasa. Tapi orangnya lagi sholat nih, ahli ibadah yang nggak punya ilmu lagi sholat, masih bisa digoda sama setan. Coba bayangin tuh. Ya, ahli ibadah ya lagi sholat masih bisa digoda oleh setan. Sholat tahajud malam-malam, tiba-tiba ada yang jatuh, ya kan? Oh, kaget. Wah, apa nih? Setan apa nih? Pocong, kuntilanak, atau apa nih? Oh, kaget dia. Ketakutan luar biasa. Padahal dia sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia masih punya perasaan takut. Nah, inilah pentingnya. Ya, jadilah orang ahli ibadah disertai dengan ilmu agama. Ketika dia berilmu, insya Allah derajatnya akan lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya, bahkan dikatakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke tempat ilmu, maka dimudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis ilmu itu luar biasa. Begitu juga kita. Barang siapa yang memudahkan kita online ini untuk belajar agama, ya mudah-mudahan juga insya Allah. Karena kondisi wabah ini kita nggak bisa berangkat ke masjid ya. Harus jaga jarak, protokol kesehatan. Nah, kita pakai online kita ngajinya, pembahasannya. Maka bisa jadi insya Allah kita juga akan dimudahkan nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita punya dasar ilmu. Karena kita punya pijakan ilmu. Karena kita punya landasan ilmu. Dan ketika kita beramal dengan ilmu, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya,
Adik-adik pelajar, mahasiswa nih terutama nih, ayo jadilah orang berilmu, ya berilmu agama, berilmu pengetahuan. Dua-duanya kita kejar. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Sikat semuanya. Ilmu agama dia dapat, ilmu dunia dia dapat, dan dua-duanya akan mengantarkan dia menjadi orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum terjawab nggak tadi? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita baca suratul Fatihah buat kita yang hadir, diri kita, pasangan kita, orang tua kita, kerabat kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita. Semoga kita semua dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kita dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kebaikan-kebaikan kita dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga disembuhkan penyakitnya, diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pikiran kita disehatkan, jiwa kita disehatkan, dan juga badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dihindarkan dari kematian mendadak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.